Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian malam Kamis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkesempatan untuk hidup bersama di antara salah satu taman-taman surga. Kira-kira kalau berada di taman itu senang atau susah? Panjenengan berada di salah satu taman dari taman surga, itu kira-kira susah atau bahagia? Tentu saja akan bahagia. Beda halnya kalau kita duduk di antara jalan-jalan yang ada di Nawawi, artinya duduk di pinggir jalan, maka rasanya akan berbeda. Alhamdulillah kita bisa bermajelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu pada kita, memahamikan ilmu itu, dan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Sehingga pada akhirnya Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum, dan seterusnya. Artinya Allah akan mengangkat derajat kita, derajat orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang senantiasa menolibul ilmi, cari ilmu. Tidak ada kamus di dalam Al-Quran dan hadis ataupun yang lainnya bahwa orang yang berilmu itu hidupnya akan sengsara. Tidak ada kamusnya orang yang berilmu itu hidupnya merugi. Maka berdoalah Bapak Ibu kita yang senantiasa berada di taman surga atau di majelis ilmu. Dan bagaimana mereka yang tidak berada di majelis ilmu? Bagaimana Bapak Ibu? Ya, jawabannya panjenengan mestinya sudah tahu. Artinya Allah akan mempertimbangkan untuk mengangkat mereka kepada derajat yang lebih dibandingkan kita yang berada di majelis ilmu. Kita awali dengan doa dan juga zikir Bapak Ibu. Doa, kenapa kita harus berdoa? Supaya kita bisa menunjukkan kepada Allah adalah orang-orang yang senantiasa bertawadhu, jauh dari kesombongan. Orang yang tidak mau berdoa, mereka adalah orang-orang yang sombong. Maka supaya kita berada di lingkaran orang-orang yang tawadhu. Tawadhu itu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa senantiasa kita berpikir agar hati dan hidup kita ini tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah masami'a qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasul wa amalan bi kitabika. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma anta rabbi
La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Demikian itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita dimudahkan dalam segala hal. Oleh karena itu, agar kita senantiasa berdoa kepada Allah dan senantiasa berpikir kepada Allah pagi maupun petang. Saya kira ibu, bapak-bapak ini sudah banyak yang hafal terkait dengan doa-doa yang bisa dilafalkan di pagi dan petang hari. Sampun apa ya bapak ibu? Gini, kasih kan, belum dereng apa. Tapi paling tidak ada doa-doa yang bisa kita hafal, atau kalau tidak ya membaca. Kajian Al-Quran tentang surat Al-Mu'minun surat ke-23 masih kita lanjut Bapak Ibu. Tema besarnya adalah bagaimana kita menjaga keimanan ini atau keimanan kita agar kita dapat meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan dari bangun tidur sampai nanti tidur, Bapak Ibu, tidak ada yang kita inginkan kecuali Allah meridhoi, kecuali Allah mau menerima. Karena kalau Allah sudah mau menerima amalan pagi sampai petang ini, ketika Allah mau meridhoi seluruh amalan kita pada hari ini, maka itu menjadi kebahagiaan kita, menjadi kepuasan hidup kita. Akan tetapi kalau Allah senantiasa tidak meridhoi amalan di pagi sampai petang ini, maka amalan itu termasuk amalan yang sia-sia. Karena Allah tidak ridho, Allah tidak menerima. Maka mari kita niatkan bahwa hidup kita ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita lanjut ke ayat yang ke-17 sampai 22. Kalau kemarin kita sudah membicarakan tentang penciptaan manusia, bagaimana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang melalui sebuah proses dari setetes air yang hina menjadi gagah perkasa atau menjadi yang sekarang ini. Maka sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang berilmu, tentu saja kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membalas budi kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk majelis malam hari ini merupakan salah satu wujud dari rasa syukur dan juga pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-17 dan 22 ini Bapak Ibu terkait dengan bahwa langit dan bumi untuk kelanjutan kehidupan manusia yang wajib disyukuri. Maka di sini ada 3 hal penting yang harus kita ketahui Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan langit dan bumi, bahwa Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, langit dan bumi. Kalau Allah saja bisa menciptakan langit dan bumi yang luasnya wallahu a'lam kita tidak tahu, apalagi hanya menciptakan manusia, apalagi hanya mematikan manusia, apalagi hanya memberikan rezeki bagi manusia. Maka sungguh sangat mudah Allah pencipta langit dan bumi.
dan apa yang ada di langit dan di bumi. Artinya kalau manusia ini berada di bumi, berarti manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di bumi ini ada makhluk-makhluk selain manusia, maka mereka termasuk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Masya Allah. Sadar ya Bapak Ibu bahwa langit dan bumi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, untuk apa Allah menciptakan langit dan bumi? Ternyata dikhususkan untuk kelanjutan kehidupan manusia. Sehingga ketika Allah di ayat sebelumnya menciptakan kita, Bapak Ibu, ternyata Allah juga menyediakan bumi sehingga manusia bisa tinggal di bumi, bisa makan, bisa minum, bisa duduk bersama, bisa tersenyum, bisa tertawa, bisa berbincang-bincang, bisa lagi, bisa healing. Wah, ini kapan ya kita akan healing gitu? Ya, Allah telah menyediakan semuanya, Bapak Ibu. Apa wujudnya bumi? Di bumi ini, di bumi yang kita pijak ini, kita bisa melakukan apa saja. Namun karena kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, maka tidak ada yang kita lakukan kecuali mewujudkan ketaatan kita kepada Allah, mewujudkan kedekatan kita kepada Allah, mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah. Karena kalau daripada ayat awal tadi, bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali, artinya ya hanya itu tujuannya, lihat. Jadi kita diciptakan di muka bumi ini, Bapak Ibu, satu tujuannya hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maka apa saja yang kita lakukan di muka bumi ini dalam rangka kehidupan kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahwa bumi ini untuk kelanjutan kehidupan manusia, termasuk langit. Bumi itu ibarat tempat tinggal kita. Atau kalau kita sudah berada di masjid ini ya hamparan bumi yang kita duduki ini. Kemudian langit berarti sebagai atap, supaya kita tidak kehujanan, supaya kita tidak kepanasan. Tapi beda halnya dengan langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan manusia. Malam hari ada bintang, ada bulan, berfungsi untuk menerangi bumi. Kemudian di siang hari ada matahari, bisa untuk menyehatkan tubuh kita, bisa untuk mengeringkan sarana kehidupan kita, atau untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Jadi matahari itu kalau mau kita ambil hikmahnya, Bapak Ibu, hikmahnya manfaatnya banyak sekali. Tidak hanya untuk menerangi di siang hari, tidak, tetapi bisa diambil ininya, bisa diambil ini, bisa diambil ini, bisa diambil ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, apa yang tidak bermanfaat dari yang Engkau ciptakan di muka bumi, semuanya bermanfaat. Ada malam, ada pagi, ada siang, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah yang kesemuanya itu wajib kita syukuri. Langit, bumi untuk kelanjutan kehidupan manusia yang wajib kita syukuri. Maka kalau Bapak Ibu pada malam hari ini ada yang tidak bersyukur kepada Allah, sementara Allah telah menghidupkan kita, memberikan fasilitas kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita berupa Al-Quran dan As-Sunnah, masa kita tidak bersyukur kepada Allah? Tanaman yang ada di pinggir jalan itu bersyukur tidak Bapak Ibu kepada Allah? Bersyukur. Lautan yang luas itu bersyukur atau tidak kepada Allah? Bersyukur.
gunung yang menjulang tinggi, apakah ia juga bersyukur kepada Allah? Bersyukur kepada Allah. Jadi tidak ada makhluk ciptaan Allah yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Bertasbih itu ya sama dengan tunduk, sama dengan bersyukur, sama dengan mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kehidupan binatang ternak. Kita bisa makan ayam, kira begitu. Mau ayam jantan, mau ayam betina, mau yang Bangkok, mau yang Thailand, mau yang Amerika, ya. Mau makan sate, ada kambing Jawa, ada kambing guling. Artinya jenis kambing itu ternyata sudah tidak hanya satu. Jenis kambing itu banyak sekali, jenis ayam banyak sekali. Bahkan kalau dihitung itu kita nggak bisa menghitung. Mau apa lagi? Sehingga tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kesyukuran kita atas apa yang telah Allah berikan di dalam kehidupan kita. Ayat 17 sampai 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'ika wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Wa anzalna minas samaa'i ma'an bi qadarin fa'askannahu fil ardi wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun. Fa'ansha'na lakum bihi jannatin min nakhilin wa a'nabin lakum fiha fawakihu katsiratun wa minha ta'kulun wa sajaratan takhruju min turi sayna'an tambutu biduhni wa sidqin lil akhirin wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'un katsirah wa minha ta'kulun wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Jadi ayat 17 sampai dengan 22 Quran surat Al-Mu'minun, Bapak Ibu, ini Allah memberikan penjelasan kepada kita bagaimana kekuasaan Allah di muka bumi ini, bagaimana keagungan Allah di muka bumi ini, bagaimana kebesaran Allah di muka bumi ini. Artinya dalam penciptaan langit dan bumi. Jadi Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Maha segala-galanya. Begitu manusia sombong. Apa yang bisa disombongkan Bapak Ibu? Kaya? Tidak. Pandai? Tidak. Kuat? Tidak. Apa lagi? Banyak pengikut? Tidak. Jabatan tinggi? Tidak. Maka sesungguhnya tidak ada yang bisa disombongkan oleh manusia dibanding kebesaran, keagungan, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Bapak Ibu kita pikir. Jadi ketika Allah berkuasa sepenuhnya dalam penciptaan langit dan bumi ini, apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Tidak ada yang bisa dilakukan. Kita lihat artinya ayat 17, dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu, wahai manusia, 7 buah jalan, yaitu 7 buah langit, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Jadi di atas kita itu ada langit, Bapak Ibu. Kemudian langit di sana itu, kalau di sini di dalam ayat ini disebutkan ada 7 buah langit. Satu dengan yang lain itu kira-kira kalau ditempuh dengan jarak waktu itu kira-kira berapa? Di dalam sebuah hadis itu dikatakan, di antaranya ada yang di dalam hadis itu dikatakan 50.000 atau 50.000 tahun. 50.000 tahun, sudah bayangkan. Kalau umur manusia ini hanya 100 tahun, ini 50, bukan 50 tahun, 50.000 tahun. Kalau itu mau kita tempuh antara satu langit dengan langit yang lain, coba Bapak Ibu bayangkan.
Nek umpama awake dhewe mlaku gitu. Oke. Kira-kira itu sampainya kapan gitu ya? Bahkan sebelum sampai kita sudah innalillahi gitu ya, artinya meninggal dunia. Artinya ini sungguh sebuah ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Itu baru satu langit ke langit yang kedua. Nanti yang langit ketiga demikian, langit keempat, kelima, keenam, ketujuh itu demikian. Berarti berapa? 50 kali 7 gitu. Masya Allah. Jadi intinya Bapak Ibu, begitu luar biasa Allah di dalam menciptakan struktur langit dan bumi. Sungguh sangat indah. Kita melihat ke atas indah, kita melihat ke bawah menyenangkan. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, apa yang tidak menyenangkan di antara kita? Yang paling pasangan paling banyak cerita pasangan. Lihatnya mesti senang, belajar senang, ketemu pocong senang, bisa cerita senang. Apalagi nggak ada yang tidak senang, kecuali punya hutang. Kita buktikan punya hutang senang. Di hutang senang ini kok kayak agak apa ya, tidak standar ya, standarnya manusia ya. Ini maksud. Kemudian ayat yang ke-18, dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Dan terus hujan yang diturunkan oleh Allah, Bapak Ibu, itu sudah sesuai dengan takarannya atau ukurannya. Dan terus dengan kita sampai yang terus bisa lagi kilo iya. Oh, ini benar besar. Kenapa? Karena Allah sudah menurunkan air dari langit itu sesuai dengan takaran, sesuai dengan ukuran. Sehingga kita sebagai hambanya tidak perlu bingung turun hujan nanti gimana, airnya meluap, hujannya terlalu deras, kemudian berpikir yang aneh-aneh. Jadi sudah sesuai ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Jadi air hujan yang turun dari langit itu sekarang berada di bumi yang kita pijak ini. Untuk apa kemudian air itu menetap di muka bumi? Untuk kehidupan manusia. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Jadi kalau Allah ingin buat apa ya, menghilangkan air sehingga terjadi kekeringan, sangat mudah. Memberikan air mudah, mengambil air juga mudah. Dan Allah tidak lalai. Allah tidak akan, artinya tidak mampu untuk mengendalikan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dengan air itu kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Kenapa kurma dan anggur? Karena memang ya Islam itu turun di sana, di alam sana. Sehingga di dalam Al-Quran tidak disebutkan kemudian dan kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun mangga, itu tidak. Atau kebun-kebun jagung itu juga tidak. Tetapi yang disebutnya adalah kurma dan anggur, sesuai dengan turunnya al-Islam. Di dalam kebun-kebun itu kamu memperoleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan, Bapak Ibu. Ini yang menjadi inti daripada ayat ke-17 dan 22 Quran surat Al-Mu'minun, bahwa Allah menurunkan hujan itu ada manfaatnya. Kemudian kelanjutan daripada air hujan itu menumbuhkan pepohonan dan buah-buahan, itu juga untuk kebutuhan manusia. Kita membaca dulu. Kemudian kita bisa makan mangga, bisa makan pepaya, bisa makan apel, bisa makan manggis. Makan apa saja. Dan pohon kayu keluar dari tulsina atau pohon zaitun. Artinya dari air hujan itu kemudian juga tumbuh pepohonan. Artinya tidak hanya pohon buah, tapi pohon kayu yang kemudian bisa dimanfaatkan manusia untuk banyak hal. Di antaranya menghasilkan minyak, kemudian dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan.
Jadi tidak ada yang sia-sia apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, nah ini Bapak Ibu, binatang ternak benar-benar mendapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan. Jadi Allah selain menciptakan manusia, menurunkan air, menumbuhkan buah-buahan atau pepohonan, Allah juga memberikan atau menciptakan makhluknya yang lain, yaitu binatang-binatang ternak. Bisa kita makan. Mau sop, ada ayam. Mau nyoto, ada ayam. Mau nyate, ada kambing, ada daging sapi. Kemudian dari binatang ternak itu juga bisa diambil minuman yang menyehatkan, yaitu air susu yang diambil dari binatang ternak. Bapak Ibu tahu di mana letak susu yang ada di binatang ternak itu? Itu di antara tempat-tempat yang dulu dikatakan kotor, gitu kan? Mimpi ini vaksin labanan dan seterusnya. Jadi di tempat kotoran hewan itu di sampingnya ada minuman yang menyehatkan. Kok nggak tembus gitu ya? Akhirnya tembus kotorannya masuk ke dalam susu itu. Tidak, Allah sudah menciptakan sedemikian rupa. Maka kalau kemudian kita tidak bersyukur kepada Allah, ya maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian yang terakhir, dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu ada juga di atas perahu-perahu kamu yang diangkut. Berarti Allah menciptakan kapal, Allah menciptakan kendaraan di atas air, sehingga itu berfungsi untuk mengangkut ciptaan-ciptaan Allah, baik manusia, binatang ternak ataupun lainnya. Yang pada intinya itu bahwa Allah telah menciptakan semua itu untuk manusia. Terakhir, masih banyak ya, tapi ini kita tutup dengan Quran surat Al-Imran 191. Artinya ini ayat Al-Quran yang terkait dengan Quran surat Al-Mu'minun 17 sampai 22. Di antaranya ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan siang bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Bagi orang-orang yang berakal. Jadi kalau kita termasuk orang-orang yang berakal, Bapak Ibu, maka kita akan mengakui keesaan Allah, kekuasaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, dan lain sebagainya. Yaitu siapa orang-orang yang berakal? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, ya adalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka pelihara kami dari siksa neraka. Mengatakan Bapak Ibu, makin pandangan bika malih Quran surat Al-Imran 190, 191, mudah-mudahan menjadikan kita sebagai seorang mukmin yang hakiki dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik ketika kita berdiri, duduk maupun berbaring, dan mudah-mudahan Allah menjaga kita dari siksa api neraka. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum